Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah sesuai dengan topik adalah sudah benarkah sholat kita, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Syakir Jamaluddin. Kepada Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin kami persilahkan. Baik, judul yang kita akan bahas itu adalah sudah benarkah sholat kita? Tanya jawab seputar sholat. Jadi nanti tanya jawabnya saya dominan, tapi saya perlu antarkan yang namanya benar dalam masalah ibadah itu kalau sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 prinsip di awal Kopi Ngaji Januari 2022 ya, kita mulai itu pada Februarinya ya, kita bahas prinsip sholat. Intinya ada 6 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ibadah itu hanya menyembah kepada Allah semata ya. Itu hanya menyembah kepada Allah semata. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh kita menduakan Allah dalam ibadah kita. Ya, Allah itu pencemburu. Ya, dalilnya nanti dibaca di bukunya karena ini hanya sekedar mengingatkan kita. Ya, prinsip-prinsip ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, tanpa perantara, harus langsung. Tidak boleh ada perantara. Allah itu Maha dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi kalau mau langsung minta langsung pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sangat dekat. Ya. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Jadi saya kabulkan doa hamba-hambaku apabila dia berdoa. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian yang ketiga, harus ikhlas. Hanya karena Allah. Tadi hanya menyembah kepada Allah semata, yang berikutnya hanya karena Allah. Nah, ikhlas. Nah, untuk mendapatkan ikhlas ini tidak bisa tidak tanpa kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita kenal siapa Allah yang kita sembah, maka kita bisa kemudian ikhlas dalam melaksanakan apapun karena Allah. Yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi tidak ada, itu hadis riwayat Bukhari, tidak ada namanya sholat misalnya kalau daerah ala Saudi, ya, ala Afrika, ala Indonesia, tidak ada. Semuanya harus ala Nabi. Ya, semuanya harus ala Nabi. Karena ini landasannya jelas. Boleh berbeda pendapat, ya, bahkan boleh beda pendapatan. Ya, boleh beda pendapat. Yang penting masih dalam koridor tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, nah itu. Kemudian yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jadi tidak boleh juga terlalu ngibadah, ya, hanya melayani Allah Tuhan, ya, kemudian melupakan masalah yang lain. Atau misalnya dalam kondisi tertentu harusnya 4 rakaat, tetapi karena ada kondisi di mana kita sedang dalam perjalanan, ya, dalam kondisi perang, maka selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala melalui contoh nabinya. Itulah namanya rukhsah, ya, keringanan. Ya. Nah, kemudian itu yang keenam, mudah dan meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya
kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Yang 4 jadi 2, ya. Yang 2 sudah terlalu ringan, tidak boleh lagi ada diskon, ya. Ya, kalau tidak sanggup berpuasa karena membahayakan jiwa, maka ya kita tinggalkan, ya, tidak boleh. Misalnya maaf dalam kondisi orang kemo, ya, kemoterapi, dia harus banyak minum. Ya, kalau tidak maka bisa membahayakan dirinya. Nah, itu kira-kira prinsipnya. Nah, itu yang kita pegang, ini panduan kita. Nah, sekarang saya masuk pada pertanyaan sesuai dengan yang di list, ya, di grup Kopi Ngaji. Nah, jadi kalau misalnya yang belum masuk grup, ya masuklah. Ya, supaya ini agak beda, ya. Kita lebih banyak tanya jawab karena hampir sudah 2 tahun kita masih belajar untuk bab ibadah. Kita masih bab sholat ini belum pindah. Ya, baik. Dari Pak Pardianto, bolehkah bacaan sholat tahajud atau sholat lail dibaca keras? Ini Pak Pardianto, wonten. Saya mau tanya, apa ini maksudnya diwiridkan setelah selesai sholat fardu? Allahumma sholli ala Muhammad. Membiasakan. Kalau salawat memang dituntunkan oleh Nabi SAW di saat, iya, kapanpun, ya, bersolawat kepada Nabi SAW, sering-sering bersolawat, karena itu adalah syafaat untuk kita nanti. Syafaat itu tambahan pertolongan, ya, yang diberikan bonus dari Allah ketika hambanya bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang kita lupa, ya. Kalau ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ucapkan, ya. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dua-duanya boleh. Ya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bahkan Allah bilang Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Jadi kapanpun, setelah sholat boleh saja. Ya, tapi zikir-zikir wiridannya itu sudah tertentu. Sudah tertentu. Jadi sebaiknya setelah salam, ya, istighfar, ya, yang dituntunkan itu jelas. Nanti setelah itu salawatnya nanti, ya, ada tempatnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Nah, itu kira-kira. Ada sekalian menjawab pertanyaan siapa? Ada yang tanya tentang bisa nggak membaca alhamdulillah sebelum salam? Malah lebih lagi nih. Setelah salam saja tidak ada tuntunannya. Ya, kan kadang-kadang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Ya, lego, nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya setelah salam istighfar 3 kali, ya. Walaupun untuk subuh orang boleh beristighfar sampai 100 kali, sampai 10 kali, setiap hari 100 kali, itu disunnahkan itu. Ya, banyak-banyak istighfar. Ya, gitu ya. Jadi untuk alhamdulillah tidak boleh diucapkan, apalagi Nabi SAW bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada tuntunan yang mengajarkan mengucapkan alhamdulillah. Jangankan sebelum salam, karena pertanyaannya yang dia tanya sebelum salam. Ya, setelah salam saja tidak ada tuntunannya. Ya, tapi kalau refleks, ya mau bagaimana lagi? Refleks itu tidak masuk hitungan. Ya, iya, refleks. Iya. Ini alhamdulillah, gitu. Ya, kata Ustadz Sakir tidak boleh. Saya katakan hanya tidak ada hadisnya yang menuntunkan itu. Gitu ya. Jadi istighfar saja. Bahkan setelah sholat malam itu yang dituntunkan apa sholat malam? Wiridnya setelah selesai witir, Subhanal Malikil Quddus. Kalau saya mendahului dengan astagfirullah dulu. Ya. Istighfar dulu 3 kali, karena itu protapnya, prosedur tetapnya.
istighfar 3 kali baru Allah mantas salam, baru subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Tapi kalau mau langsung juga ya enggak apa-apa, setelah itu istighfar. Ya, tapi saya biasanya protapnya itu istighfar setelah salam. Ya. Itu yang biasa saya lakukan, ya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Saya cuman itu, maaf ya, karena penelitian terakhir saya Rabbil malaikati warruh itu adalah tambahan dari hadis yang dhaif jiddan. Ya maaf ini saya agak, karena hasil penelitian disertasi terakhir, mungkin Pak Bahrun yang sudah beli bukunya Metode Kritik Hadis Mukhtalafun Fi sudah baca mungkin sampai di sana itu ya. Ya namanya penelitian bisa keliru, bisa benar ya. Itu PR-nya Majelis Tarjih untuk coba mengkaji ulang. Baik, saya lanjut. Bagaimana caranya supaya kita dapat sholat dengan khusyuk? Ini sudah pernah, ya, baru kemarin ya, kita ulang lagi ya. Jadi lihat aja YouTube-nya. Kita ada YouTube-nya untuk Kopi Ngaji, ya. Nanti dilihat lagi supaya tidak banyak pengulangan karena sepertinya udah pernah kita bahas dan pertanyaan ini cukup sering muncul. Kita tahulah memang sulit sekali khusyuk. Ya, bahkan penceramah pun juga begitu. Sering saya kalau pas ditanya begini, Anda salah bertanya pada orang yang juga kadang susah untuk khusyuk. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya begini sajalah tentang khusyuk. Khusyuk itu wajib enggak sih? Ya, karena ada yang mengatakan wajib. Ya, coba kalau misalnya jenengan searching di internet ya tentang khusyuk itu. Ya. Nah, hasil pencarian saya khusyuk itu tidak wajib. Ya, khusyuk itu tidak wajib, tapi sangat penting. Sangat penting. Ya, karena bagaimana orang bisa mengikuti apa maunya Allah, wa aqimis shalah lidzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kata Allah, kalau kita tidak khusyuk. Nah, jadi gitu ya. Jadi khusyuk itu sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Tapi apakah kemudian kalau ada orang yang tidak khusyuk, kemudian sholatnya batal? Pasti Bapak Ibu bilangnya tidak. Ya, karena rata-rata kan pikiran kan kemana-mana. Ingat, setan itu tetap hadir ketika kita sholat, tapi ketika azan mereka lari terbirit-birit. Ya, ketika sudah selesai azan, komat datang lagi untuk menggoda konsentrasi kita. Ya, nah jadi tapi khusyuk itu penting. Ya, penting karena dia juga bisa menyebabkan orang sholatnya fungsional. Berfungsi tanha anil fahsyai wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ditakuti hanya Allah, ya, yang ditakuti hanya Allah. Selain itu tidak. Bahwa terhadap manusia dia menghormati sesuai dengan kedudukannya, ya. Nah, Ustadz Adi Hidayat kemarin bagus dalam menyampaikan apa sebenarnya tugas kepala negara, tugas kepala daerah, tugas Pak Lurah, tugas Pak Dukuh, wonten Pak Dukuh. Ya, nanti yang ditanyakan itu bukan bagaimana program kerjanya, itu adalah amanah kontrak dia bersama rakyatnya, bersama warganya. Tapi yang ditanya sejauh mana dia bisa mendekatkan hambanya, rakyatnya itu mengenal Allah dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu tugas pemimpin. Makanya dia kemarin jelaskan pada saat di WMY, saya kira itu imam itu ya. Ya, imam namanya. Dalam bahasa yang disepakati itu imam. Imam itu mengajak orang untuk memperkenalkan hamba dengan Tuhannya, ya. Kemudian mengajak orang warganya mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau ini sudah selesai, ada pengawasan dari Pak Lurah, ini Pak Lurah tenanan loh ya. Dari pimpinan, dari kepala daerah,
ada atau tidak, dia tetap bersikap jujur. Kenapa? Karena dia itu berbisnisnya dengan Allah. Ya, berbisnisnya dengan Allah, bukan lagi berbisnis dengan manusia. Dia tidak mau korupsi. Ya, dia tidak mau melakukan maksiat. Walaupun dalam kesendirian, tidak ada yang tahu. Ya, itu kalau sudah misalnya, jadi itu yang harusnya tugasnya itu. Ya, makanya kok saya setuju Kampung Bodeh ini dengan adanya Kopi Ngaji, sekalian aja, ya. Kita menjadikan Kampung Bodeh sebagai pusat percontohan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi kalau misalnya masjid-masjid, ya anak-anak selesai main game, ya sudah selesai. Main bola beberapa kali ini bablas ya. Ya, main bola kalau sudah menjelang maghrib sudah rampungan. Kemudian setelah itu maghrib tadarusan. Di beberapa ya bisa di suro, di musola, di tempat-tempat, pokoknya ngaji. Ya, ngaji. Karena akan beda. Ya, orang yang di rumahnya itu sering mengaji dengan yang tidak. Ya, jangan jadikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Tidak pernah digunakan untuk mengaji. Tidak pernah digunakan untuk sholat sunat. Ya, iya, jadikan rumahmu itu tempat sholat. Maksudnya sholat sunat, karena sholat wajibnya. Ya, kemudian Pak Sumardi, bagaimana hukum orang yang sudah balik tidak sholat? Sholatnya setelah tua. Ya alhamdulillah tua. Hidup maksudnya gitu. Bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan dulu, yang ditinggalkan dahulu? Apa harus diganti? Wah, pirang tahun diropel, dikredit. Ya memang sih ada yang berpendapat bahwa sholat itu bisa diqodho. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi saya termasuk dan Muhammadiyah termasuk mengatakan tidak ada qodho bagi orang yang, bagi sholat yang sudah ditinggalkan dengan sengaja. Jadi apa jawabannya? Ya, saya bisa katakan orang tersebut berdosa besar karena dia meninggalkan kewajiban pokok, meninggalkan pokok agama, tiangnya agama. Ya, imaduddin, ya, di mana dia bisa jadi kufur karenanya, karena meninggalkan sholat. Bukan kafir loh, sekali lagi harus kita bedakan kufur di sini, karena Quran yang mengatakan itu, hadis yang mengatakan itu, ya, dan bisa menjadikannya, maaf, tidak disolatkan jika mati sebelum taubat. Ya alhamdulillah saya katakan tadi, tua sudah sholat. Alhamdulillah, karena hidayah itu kan macam-macam. Mungkin dia sudah Islam sejak kecil, tetapi ya ya KTP-nya yang masuk surga nanti insya Allah. Ya mungkin, ya tapi kan ada yang dulu orang tua kita, pas saya katakan, pas membahas apakah orang yang meninggal itu disolatkan, saya katakan ya maaf ya agak berbeda pendapat mungkin. Kalau orangnya tidak pernah sholat, ya ngapain kita sholatkan? Ya aneh saja. Dia tidak pernah menyebutkan Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Sementara doa sholat jenazah itu yang takbir ketiga, Allahumma ghafirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Dia tidak pernah minta ampun. Dia tidak pernah minta disayang oleh Allah. Kok kita yang jadi menurut saya kita hormatilah selama ini orang yang tidak sholat, dengan cara tidak menyolatkannya. Ya itu aja. Ya kan ada beberapa yang memang tidak disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tadi ini bersyukur berdasarkan pertanyaan, bersyukur alhamdulillah tua baru sholat, masih hidup. Itu bisa jadi bentuk kasih sayang Allah terhadap orang ini. Berikan kesempatan. Nah baik, saya kira itu ya. Kemudian
Ya, kita bersyukur alhamdulillah sudah tua. Nah, pertanyaannya tadi apakah dia harus mengganti sholatnya? Tidak. Cukup taubatan nasuha, lalu sholat. Taubat dengan sesungguh-sungguhnya, lalu sholat. Ya, memperbaiki sholatnya. Itu sudah cukup. Ya, itu namanya taubatan nasuha. Ya, makanya kalau misalnya punya orang tua, ya pernah saya beberapa kali ceramah langsung ketika saya mengatakan dia tidak berhak disolatkan, wah saya menyolatkan bapak saya menyolatkan bapak angkat saya, dia merawat saya. Saya katakan tidak apa-apa, kamu solatkan. Karena itu ada hubungan khusus. Ya, Nabi SAW ketika disodorkan yang seperti itu, ya sallu ala sohibikum, solatkan temanmu itu. Itu teman loh ya. Bagaimana kalau orang tua? Saya katakan ya solatkan aja, tidak masalah. Karena ada hubungan khusus. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan dia sebagai sebab dia diantarkan masuk surga oleh anaknya. Ya, nah itu kira-kira. Jadi tidak perlu digantikan karena tidak ada juga tuntunan untuk menggantikan. Ya, banyak orang-orang yang tidak sholat. Ya, tapi kemudian bertaubat. Alhamdulillah diberikan umur panjang, syukur. Nah sekarang tidak perlu digantikan. Yang penting jangan lagi pernah meninggalkan sholat. Ya. Kemudian ini dari Pak Umar ini, saya urutkan saja. Lebih utama mana witir setelah tidur, tapi kadang bisa, kadang tidak, dan kadang. Atau yang sebelum tidur sehingga bisa istiqomah menjalankannya. Jawabnya, lebih utama witir di akhir malam dan rutin. Ya, klise memang jawabannya, ya. Tapi ya lebih utama di akhir malam karena Nabi SAW lebih sering mengerjakan sholat malam di akhir malam sendiri, tidak berjamaah dengan istrinya. Ya, tidak berjamaah dengan istrinya. Ya kadang dengan Maimunah. Ada Anas bin Malik yang ceritanya itu kemudian Anas di sebelah kirinya, kemudian dipindah ke sebelah kanannya. Kadang, ya, tapi lebih seringnya malam. Pernah di awal malam, itu jarang, ya di awal malam. Jadi gitu ya. Kalau misalnya disuruh pilih, enggak, cuman di malam itu tidak rutin, ya enggak apa-apa. Saya punya dua guru, dua pendapat. Guru saya itu yang pertama, saya tidak usah sebutkan namanya ya. Dia mengatakan sesuatu yang sunnah sebaiknya tidak dirutinkan. Sesuatu yang sunnah sebaiknya, supaya tidak terkesan itu adalah wajib bagi ini. Tapi guru saya yang lain, ya kalau itu sunnah muakkadah, ya sebaiknya dirutinkan. Seperti misalnya dia contohkan sholat malam itu. Ya, sholat malam sebaiknya dirutinkan bagi para pejuang. Ya, bagi para pejuang. Ya, karena godaan untuk menjadi pejuang, untuk istiqomah tetap berjuang, itu sangatlah berat. Ya, bagi yang ya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau ketika di malam itu dia tidak sempat untuk sholat malam karena kecapean, ya kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, itu dia ganti, istilahnya ada yang mengatakan ganti atau dia perbanyak sholat duhanya sampai 12 rakaat, sampai 12 rakaat, ya itu dia mengganti karena tidak sempat sholat malam sebelumnya, ya. Nah nanti beberapa hadis kita temukan seperti itu. Ada beberapa kali Nabi SAW tidak melaksanakan sholat malam dan kemudian dia perbanyak sholat duhanya. Ya, tapi tentu tidak diwitirkan ya karena sholat duha tidak witir. Ya, nah jadi gitu untuk sholat malam. Mana yang baik? Saya kira bagi para pejuang karena godaan begitu berat, ya sebaiknya belajar atau rutinkan sholat malam itu. Mana lagi nih? Jadi lebih utama itu Pak ya. Nah saya yang penting dikerjakan lah. Mana yang sempat. Kadang-kadang kita ukur diri, kadang-kadang kita kerjakan
dari perjalanan lelah, udah kita kerjakan aja witir di awal sebelum tidur. Tapi kalau misalnya biasanya kalau sudah terbiasa bangun, pasti terbiasa, pasti bangun sesuai dengan jam yang biasa dia. Jadi seakan-akan sudah ada jam waker di ininya. Lakukan di akhir malam. Itu waktu yang paling utama. Bu Saminem nggih. Kalau sholat tahajud dilaksanakan per 2 rakaat, 4 salam, boleh tidak ya? Sholatnya witir dikerjakan 3 rakaat 1 salam. Jawabnya boleh. Boleh. Kalau ditanya ada nggak hadisnya secara khusus? Tidak ada. Ya. Kalau saya ditanya lah ya, orang hadis saya ditanya ada nggak Nabi SAW bangun dalam hadis itu 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru kemudian witir 3 rakaat langsung. Saya jawab tidak ada hadisnya. Tapi banyak sekali variasi sholat malam itu. Banyak sekali. Itu bisa dipahami kalau menggabungkan 2 hadis yang berbeda, baru bisa disimpulkan seperti itu. Ya, karena Nabi SAW yang dikerjakan itu 4-4-3. Kadang 2-2-2, 2-nya 5 kali, setiap 2 salam, setelah itu 1 rakaat. Ya, kadang 4-4-3, kadang 6-3, kadang 6-1, kadang 8-1, kadang 8-3, kadang 8-2-1. Jadi banyak sekali formatnya itu. Ya, ada hadis Nabi SAW, kerjakanlah 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Ya, kerjakan 3 rakaat tapi jangan menyerupai sholat maghrib. Maksudnya 2 rakaat duduk tahiyat tidak salam, kemudian setelah itu tambah 1. Nah, jadi itu. Ya. Jadi menurut ulama Anda baca subulus salam, ya itu membolehkan 2-2-2-2-3. Ya, di HPT yang pertama juga menyebutkan itu formatnya. Jadi karena saking banyaknya formatnya, ya kemungkinan oh itu juga boleh. Ya, tapi kalau mau yang aman, yang sesuai dengan format hadis saja, itu lebih hati-hati. Karena formatnya banyak sekali, pilih saja salah satu dari yang ada. Pak Anto, apabila dalam sholat ragu ini, rokaat yang dilakukan sudah berapa rokaat yang sudah dilaksanakan? Baik, ambil yang diyakini. Oh, yang diyakini enggak jelas ya Pak. Ambil yang paling sedikit. Yakini bahwa kita sedang melaksanakan rokaat. Kalau misalnya 3 atau 4. Ya, 3 atau 4 rakaat. Mana yang kita lakukan? Ya, kalau kita ragu antara 3 atau 4, ya, takbir Allahu Akbar, rakaat pertama kita laksanakan 2. 3-4-nya pikirannya sudah kemana-mana. Ini rakaat ketiga atau keempat ya. Sering begitu? Sering atau kadang? Kadang ya, alhamdulillah berarti masih. Nah, kalau seperti itu, bawa keyakinan kita ke rakaat terkecil 3. Kenapa? Karena rakaat ketiga ini yang pasti. Yang 4 belum tentu. Nah, dibawa keyakinan kita kepada yang ketiga, tambahkan 1. Gitu caranya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya barusan takbir? Allahu Akbar. Ini rakaat pertama atau kedua ya? Nah, kalau itu ke dokter, jangan tanya saya. Mungkin Anda terlalu berat masalahnya. Masa baru takbir langsung lupa gitu ya? Iya, kayaknya agak susah itu jawabnya itu. Ya. Ibu Rohadi, apakah sholat qobliyah subuh dengan sholat fajar itu sama? Sama, ya. Sholat sunat fajar itu setelah azan. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan sebelum azan. Ya, ada pendapat seperti itu, pernah diceramahkan di Masjid Al-Fatah. Kemudian bagaimana dia tanya, saya sebagai makmum, saya jamaah, kemudian saya coba cari hadisnya. Nah, ternyata semua mengarah kepada setelah azan sebelum qomat. Dan itu sudah cukup 2 rakaat. Karena hadis Nabi SAW menyebutkan Nabi hanya mengerjakan 2 rakaat setelah azan. Jadi saya maaf tidak membedakan
Mana itu ya? Kan ada sholat syukur, syukrul wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat ini. Bagaimana kalau misalnya waktunya hanya memungkinkan 2 rakaat? Ya udah qobliyah saja. Ya. Nah, kenapa ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berwudu, memperbaiki wudunya, lalu sholat 2 rakaat, lalu istighfar, ya, maka tidak ada balasan baginya kecuali Allah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Itu menunjukkan bagi saya, maaf ya, bisa saya salah. Itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat 2 rakaat setelah wudu. Ada lagi yang mengatakan tanpa berbicara. Ya, karena Nabi SAW memang biasanya kalau mau setelah wudhu, sudah azan setelah wudhu langsung ini, tidak ngobrol-ngobrol. Ya, tapi kalau ngobrol bagaimana? Ngobrol nggak masalah, yang penting setelah itu sholat. Jangan ngobrolnya kemudian setelah itu melupakan sholat 2 rakaat. Karena itu balasannya ampunan kepada dosa-dosa sebelumnya, gitu. Nah, jadi ada hadisnya yang seperti itu. Baik, kemudian Pak Bu Rohadi sudah ya. Kaswan, Pak Kaswan, Yun Sewu. Apabila sholat berjamaah shaf depannya sudah penuh, kemudian shaf di belakangnya sendirian, maka sholatnya dikatakan tidak ikut berjamaah. Apabila sholat berjamaah shaf depannya sudah penuh, kemudian shaf di belakangnya sendirian, maka sholatnya dikatakan tidak ikut berjamaah. Lihat dari YouTube Kiai dari Cirebon. Saya tak dulu sih kayak gini. Sisok ya gini menjawab. Enggak, maksudnya begini loh, ya. Shaf sudah penuh, kemudian dia memisahkan diri, tidak bergabung di sana. Nah, itu tidak ada jamaah baginya. Jadi tidak boleh orang sendirian, ya. Tidak boleh sholat. Tapi kalau misalnya shaf sudah penuh, dia di belakangnya itu masih tergabung. Ada hadis, ada pendapat ulama yang mengatakan jika Anda sendirian di belakang tidak ada sholat. Itu maksudnya kalau tidak ikut berjamaah dengan itu. Tapi kalau Anda ini sudah penuh, kemudian ada shaf sendirian, ada Pak Haji Adahan. Ini dari Papua ini. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada misalnya yang menarik, ingat ya. Semua sudah penuh. Kemudian ada satu di situ, dia tarik jamaah untuk menemaninya, itu malah hadisnya lemah. Tidak boleh orang sudah bagus-bagus sholatnya, malah dimundurkan. Makanya kadang-kadang ada orang yang bertahan, ditarik begitu, dia tarik. Jadi tetap gitu ya. Karena itu yang lebih utama, makanya yang lebih utama adalah yang di belakangnya imam. Tapi itu yang paling bagus bacaannya. Nanti kalau imamnya batal atau misalnya lupa, dia bisa mengingatkan. Baik, begitu ya. Jadi tidak ada tuntunan untuk menarik jamaah itu. Jadi Anda bergabung saja di sana, di belakang sendirian tidak masalah. Karena itu sudah termasuk bagian dari jamaah. Hanya karena tidak ada tempat. Ya. Baik. Bolehkah berdoa dengan mengucapkan kalimat pujian pada Allah setelah tahiyat akhir sebelum salam? Oh, ini tadi sudah ya? Ya, baik. Saya sering baca ayat kursi. Mau nyalak kenapa? Surat Al-Hasr 22, 23, 24. Ya, terakhir ya. Tiap sholat, apakah boleh hanya kita ambil satu ayat saja? Misalnya, boleh. Nabi SAW itu menuntunkan untuk membaca ayat itu minimal 3. Tapi Nabi SAW pernah terlihat membaca 2 ayat saja, bahkan 1 ayat saja. Artinya boleh. Yang disunahkan minimal 3. Gitu ya. Nah, kadang saya membaca hanya Ali Imran 1 ayat, ayat 26. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya, dan seterusnya. Boleh. Nah, jawabannya sudah ya. Baik, apakah tiap baca Al-Quran harus atau wajib dengan terjemahannya? Sebaiknya Anda paham dengan apa yang Anda baca.
Ya, kalau harus dibaca dengan terjemahannya bagi orang yang sudah paham tidak perlu. Ya, tidak harus, tapi sebaiknya Anda tahu apa yang Anda baca. Rubbal talil Quran wal Quran yal'anu. Kata Ar-Razi, begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, dia tidak sadar Al-Quran sedang mengutuknya. Kenapa? Karena dia tidak paham. Dalam Quran disebutkan celakalah bagi orang-orang yang curang, tapi di pasar dia suka melakukan kecurangan. Ya, suka melakukan kecurangan. Dia tidak paham dengan apa yang dia sedang membaca, padahal Quran itu melaknat dirinya karena tidak paham tadi. Ya, tobat ya Bu. Ya, yang pedagang. Tapi insya Allah pedagang-pedagang yang di kopi ngaji jujur-jujur. Bahkan sok-sok dibonusi. Baik, waduh tidak terasa waktunya sudah lebih 1 menit.